ayo kita buka-bukaan deh perpresnya PCO. Nggak ada tuh disebut kantor komunikasi presiden itu jubirnya presiden, nggak ada. Yang ada itu mendukung komunikasi presiden untuk program strategis dan program-program prioritas nasional, nggak ada. Makanya saya bisa mengatakan bukan melekat kepada pribadinya presiden gitu. Begini, saya sebetulnya melihat komunikasi pemerintahan itu saya bagi mungkin secara sederhana 3 kelompok ya. Pertama, komunikasi pemerintahan secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat nomenklatur KL yang ada, perpres yang ada, saya melihat tugas itu ada pada Kementerian Komunikasi dan Digital. Di situ dikatakan salah satunya itu adalah merumuskan kebijakan dari komunikasi publik, kira-kira begitulah. Nah, saya lihat ketika namanya masih komunikasi dan informatika. Di situ agak lebih terang tuh. Bunyinya begini. Merumuskan lalu kemudian mengimplementasikan pengelolaan dan penyebaran informasi publik. Gitu. Dan kalau kita runtut ke belakang, Komdigi ini atau Kominfo ini dulu itu kan namanya Kementerian Penerangan pada masa lalu. Yang tugasnya itu memberikan penerangan, memberikan informasi kepada masyarakat. Itu satu ya. Yang kedua, mengenai kantor komunikasi presiden sendiri. Perpresnya itu mengatakan kantor ini memberikan dukungan kepada presiden dalam komunikasi terkait dengan kebijakan strategis dan program prioritas nasional. Jadi agak spesifik gitu. Nah, itu sebetulnya agak paralel dengan tugas di KSP. KSP itu sekarang dia monitoring, evaluasi, debottlenecking untuk isu-isu strategis dan program prioritas nasional. Jadi kalau program-program yang bukan prioritas nasional, itu bukan tupoksinya dia. Dan saya melihat ini yang membedakan PCO dengan Komdigi itu tadi. Gitu. Jadi Komdigi itu secara keseluruhan, kalau ini program prioritas nasional. Karena itu sesungguhnya kepala kantor komunikasi presiden, hemat saya, tidak harus day to day, day by day bersama dengan presiden. Karena yang day by day dia kerjakan itu program prioritasnya, bukan presidennya gitu. Gitu. Nah, jadi update dari menteri-menterinya lah ya, terhadap program strategis nasional ya. Betul. Nah, yang ketiga, nomenklatur jubir. Definisi jubir itu paling jelas dan tegas itu ketika dia memang day to day itu dengan presiden. Jubir itu nggak bisa nggak melekat dengan presiden. Bahkan lebih jauh daripada itu, dia harus punya kedekatan emosi. Jadi kedekatan fisik, kedekatan emosi. Baru dia bisa jadi jubir. Baru dia bisa mewakili seorang presiden. Nah, kalau kemudian jubir, saya melihat pada hari ini praktis 3 orang atau 4 orang saja yang memang yang baru diangkat oleh presiden bisa disebut sebagai jubir itu. Orang-orang yang berdasarkan kriteria itu dekat secara fisik dan juga secara psikologi. Hemat saya kalau kita dudukkan dalam 3 kategorisasi ini agak jelas sikit lah tuh barang gitu. Gitu. Kalau saya kan berusaha menjelaskan berdasarkan bacaan saya terhadap peraturan yang ada gitu. Dan cara saya melihat struktur semesta komunikasi yang ada dalam pemerintah.